Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kembali pada malam hari ini kita berkumpul dengan keluarga Mary Sitompul dan Jonir Marhaen Selano untuk bersama-sama dengan keluarga ini mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan selama ini, dan kita akan satukan doa-doa kita dan harapan-harapan kita bersama-sama dalam ibadah pada malam hari ini bersama keluarga ini. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama dengan keluarga di tempat ini untuk memanjatkan doa-doa kita dan harapan-harapan kita, dan mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang selama ini kita alami. Begitu pula dengan keluarga ini. Namun sebelumnya, marilah kita dengan rendah hati kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mohon ampun agar kiranya Tuhan mengampuni dosa dan salah kita, agar kita layak dan berkenan di hadapannya untuk berdoa kepadanya. Mari kita nyatakan dengan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menugaskan kami mempersiapkan umat bagimu di dunia ini. Terangilah hati dan budi kami supaya dapat melihat secara jelas bagaimana tugas itu dapat kami lakukan dalam lingkungan hidup, pekerjaan, dan pendidikan di sekitar keluarga kami. Bapa di dalam surga, buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa menghayati dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantar kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan pertama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba,
dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Dan Injil diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah melakukan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengiring utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mengawali renungan kita pada malam hari ini, ada pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalian dan saya sendiri. Apakah kita pengikut Kristus? Saya lihat semuanya pada menjawab ya dengan lantang. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita sungguh-sungguh kalau menjadi pengikut Kristus sungguh-sungguh sudah menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan?
Jawabannya adalah, saya lihat ada yang menjawab dengan lantang iya, ada yang kecil-kecil, bahkan ada yang cuma senyum-senyum saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan pertama dan bacaan kedua pada malam hari ini mengingatkan kita bagaimana sebenarnya menjadi pengikut Kristus. Apa syaratnya menjadi pengikut Kristus, dan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita apabila kita menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudah pasti kita sering mendengar bahwa kalau kita menjadi pengikut Kristus adalah ada 3 hal yang utama. Pertama adalah, mari ikut aku. Itu kata-kata Yesus. Jadi kita mengikuti berarti kita mengikuti ajarannya, atau kita mengikuti Injil. Kemudian yang kedua, kita harus memikul salib. Memikul salib artinya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Injil atau kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menyangkal diri atau meninggalkan keegoan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini sebenarnya sudah sering kita dengar dan bahkan sangat familiar, dan mungkin kita dengan gampang kita memahaminya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam bacaan pertama tadi diingatkan bahwa kita harus melakukan kabar penyelamatan itu secara terus-menerus dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin saya ambil contoh salah satu kegiatan yang dilakukan oleh rukun kita ini. Kita berterima kasih kepada pengurus rukun yang terus-menerus melakukan doa secara rutin walaupun secara live, karena mungkin kita masih ingat, masih segar dalam bulan September, bulan Kitab Suci, kita salah satu perenungan kita di situ adalah bagaimana cara hidup orang pertama pengikut Kristus. Cara hidup mereka adalah pertama adalah berkumpul, kemudian bertekun dalam doa, dan saling membantu atau saling memberi dalam kesusahan-kesusahan mereka. Seperti itu. Nah, salah satu contoh seperti yang dilakukan oleh rukun kita ini. Bagaimana rukun ini berusaha untuk selalu berkumpul walaupun secara live. Tiap minggu ketua rukun menginformasikan bahwa sebentar ada doa dan sebagainya seperti itu. Ya, setiap anggota rukun pasti menanggapinya secara pribadi-pribadi. Mungkin ada yang menyanggapnya serius, ada yang setengah serius, bahkan ada yang lewat saja seperti itu. Tapi bacaan pada malam hari ini mengingatkan kita, ya seperti saya katakan tadi, warisan kita dari umat pilihan Allah yang pertama adalah berkumpul dan bertekun dalam berdoa dan saling tolong membantu menolong dengan orang lain. Nah, dalam bacaan pertama tadi diingatkan, marilah kita melakukan ini secara baik atau dengan sungguh-sungguh, seperti dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Saya coba bacakan kembali yang tadi, ya. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik
kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu penegasan atau bacaan pertama tadi menyatakan bahwa kita seharusnya melakukan secara terus-menerus dengan tidak bersungut-sungut atau dengan tidak rasa takut atau dengan getar, tapi kita melakukan secara terus-menerus seperti itu. Karena Tuhan akan membimbing dan menuntun kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu ada di dalamnya, dan Tuhan akan meluruskan atau memperbaiki hidup kita agar seturut dengan kehendaknya. Karena walaupun kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan akan bekerja terus. Dia akan mendampingi kita. Yang penting kita mengimani apa yang kita imani, agar kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jelas sekali apa yang disampaikan pada malam hari ini, bahwa perenungan kita itu adalah bagaimana menjadi murid Yesus yang benar, bagaimana kita harus memikul salib, dan bagaimana kita menyangkal diri atau meninggalkan keduniawian secara keseluruhan dan secara full kita mengikuti ajaran Kristus. 3 hal ini ada dalam bacaan tadi, diingatkan agar kita senantiasa hidup seturut kehendak Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menjadi perenungan kita dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Semoga demikian. Marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, diatur ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, keluarga kudus di Nazaret selalu diberkati Allah, karena Yesus hidup di tengah-tengah. Kita pun hendaknya berusaha agar Yesus selalu hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersama keluarga ini, keluarga Mary Sitompul dan Joni Selano, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, mohon bimbingan dan tuntunanmu untuk Novita, Anastasia, dan Masya. Semoga dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan selalu menyertai mereka dan selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk anggota rukun kami yang mungkin pada saat ini lagi sakit ataupun terbaring di rumah sakit, atau saat ini lagi perawatan di rumah. Secara khusus kami berdoa untuk Fani yang saat ini lagi dirawat di rumah sakit. Ya Bapa, semoga Tuhan memberi kekuatan baru agar mereka bisa sembuh dan bisa hidup seperti biasa dalam kehidupan mereka sehari-hari berkumpul dengan keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus rukun, agar kiranya rukun kami ini selalu tetap eksis dan tetap hidup di tengah-tengah masyarakat, dan semoga warga rukun Santa Agnes ini selalu bersatu
dan sehati dalam rukun ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk keluarga rukun yang mungkin saat ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Jatianus Sitompul, Bapak Marta Parapak, Oma Agustina, Oma Pit Montolalu, dan Oma Yasinta. Semoga mereka saat ini sudah diterima di sisi Bapa dan menjadi pendoa buat kami yang masih bersiara di muka bumi ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk seluruh umat yang berada di rukun ini, kiranya senantiasa selalu di bawah tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, memberikan segala sesuatu kebutuhan dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita masuk dalam doa penutup. Tuhan Allah kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau meneguhkan kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh hadir dalam diri kami dan di dalam keluarga kami, bahwa Engkau hadir juga bila kami melaksanakan tugas kewajiban kami sehari-hari, sebab Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta manusia. Kami mohon berkatilah semua penghuni rumah kami. Semoga kami berhasil menciptakan suasana bahagia di dalam keluarga, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai penyelamat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mengakhiri ibadat ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.